Oh iya. Gak denger aku. Ampun jamaah, kami ucapkan. Memang bencong aku kayak mana ya? Gak tega aja aku lihatnya. Kenapa dia itu? Mati kah dia? Sakit kah dia? Bener gak? Walaupun aku udah disakitin hatiku sama dia ya, aku gak tega. Udahlah ya, aku gak bisa melonte juga hari ini. Kita bahas bencong itulah ya. Aku juga lagi gak bisa nyebong kan. Airku belum hidup-hidup kan. Itu kenapa dia sebenarnya? Coba kalian infokan dulu sama aku yang tahu kalian keberadaan si Asana Lonte Kimak babi ini ya. Itu dia kenapa? Coba dulu kalian di KL, kalian lihat website ada nggak ya di KL? Kadang di website itu kalau udah kita ke tank ya kan, aduh terangkal kayak lampu tromak lah kau lampu, aduh. Tunggu kita tutup lampu ini dengan sempak warna pink ini biar cantik dia. Jangan terangkal kayak fotokopi aku. Dia itu kenapa? Udahlah, airku nggak bisa hidup, udahlah ya. Airku lagi rusak, Bo. Jadinya kita bahas si bencong gila ini ya. Aku takut dia mendrama nanti kan. Kalau dia mendrama, ngeri kali dramanya. Lagi ketingtongan gitu. Gak boleh kayak gitu dia. Jadi nih awal mula kisahnya aku ceritain kan. Iya, kalian ada di KL nggak? Kalau kalian ada di KL apa kalian kawannya? Itu kayaknya nggak ke Tengkong. Kalau ke Tengkong nggak akan bisa pegang handphone kau. Kau kalau ke Tengkong nggak akan bisa pegang handphone. Itu kau lagi sakit, entah kau lagi ke endulan, kau ke sakit tiba-tiba kau masuk rumah sakit. Disuruhnya lah hemong-hemong itu mengecat Ma Echa ini. Kangen, iya miss you too. Ya kan? Terus aku bencinya gini loh, kau mendrama apa lagi gitu. Aku tadi nggak tega, terus kata kawan aku di KL dia masih ada mak di website katanya. Kok ngeri kali drama banci ini. Biar aja ku perbuatkan malu kau sekalian. Dia kenapa ya? Kita nggak lo gini. Dia berani, dia membuat drama. Terus dia mungkin lagi ketenggongan. Kayak kejadian aku di Hong Kong. Waktu aku di Hong Kong dibuatnya seperti itu, Nek. Ngerti nggak kalian? Dia udah mau pingsan, dia mendrama. Di warung Mbak Puji aku sampai kasihan gitu kan. Ternyata aku ditikamnya dari belakang. Nah kejadian Ma Echa ini, beginilah kejadian aku. Mungkin dia sakitnya kumat. Dia lagi kebanyakan menyebes ya kan. Kebanyakan makan-makan bumbu-bumbu hantu di sana itu, di Malaysia sana. Nah terus dia telepon aku. Dia minta sama Mak ini berurusan sama Ma Echa. Ma Echa itu LSM, temenku, mamaku yang ngadu dong dengan aku, bener nggak kan? Aku tidak pernah cari informasi tentang dia, demi Allah, demi Tuhan ya. Aku tidak pernah cari informasi. Paspor dia ada, Melanie. Paspor dia ada, di Ma Echa udah kirim ke aku. Dia bisa foto paspornya kirim ke Ma Echa. Kenapa bisa nggak ada paspor dia? Kemana paspor dia? Itulah banci, udah kebanyakan narkoba kayak gitu gilanya. Ada screenshot semuanya dikirim ke aku, dari mulai screenshotan dari KBRI, dari screenshotan dari yang dia katanya itu gitu kan. Kalau dia memang lagi susah, dia butuh pertolongan, aku bisa telepon yang nolongin dia di sana. Aku bisa minta tolong sama yang nolongin di sana. Tapi kalau dia berdrama, aku marah. Ada aja ya. Yang dia berutang sama orang di Singapura, aku yang ditelepon sama orang itu, aku nggak tahu apa. Aku diam selama ini loh. Sampai kata Mak Janet gini, kau sebar apa enggak Cika? Enggak usah Mak, itu aib dia, kasihan, aku bilang begitu kan. Jangan, itu aibnya Mak, kita simpan. Sebenci-bencinya kita, itu aib orang, jangan kita buka, aku bilang begitu kan. Dia berutang di Singapura, tiba-tiba aku ditelepon sama orang yang punya hotel di Singapura, nggak tahu utangnya 8 juta, aku yang nanyakan ke aku nggak tahu lah.
Emang aku emaknya, emang aku keluarganya, emang aku siapa? Aku hidup dari dia. Oke, aku bilang sama Janet, nggak usah mak, udah mak, kita pura-pura nggak tahu, yang kita mak bodoh amat kayak gitu kan. Kalau ini drama yang dia buat, kalau benar-benar dia kejadian dia susah, iya. Kalau emang kejadian dia susah, aku mau bantu, bener nggak kan? Aku bisa tolongkan dia pulang. Yang aku takutnya, pas aku nelfon Ma Eca, aku bilang sama Eca gini kan, Mak, kalau emang dia nanti mati di sana, nggak ada kabar keluarganya, kasihan, bener nggak kan? Kita bisa kabarin keluarganya. Aku pilihku, aku tamanya masih. Nih sebelum aku ditelepon ya sama bencong di KL ya, kata teman aku masih ada di website. Katanya ada di Robinson. Di Robinson itu hotel di seberang 99 di Jalan Pudu. Jangan sampai kusuruh immigration nanti ngobrol Robinson itu nanti ya. Jangan sampai ku telepon abang polis lu mau ngobrol Robinson nanti itu ya. Enggak drama kali, jadinya aku benci. Kau udah ngapain kayak gitu sampai kau nelpon LSM di Jakarta, kau suruh homo untuk nyamar jadi apa namanya tadi, KBRI ya? Jadi KBRI mau ngapain? Kalau ternyata kau masih hidup di sana, ngapain? Kau butuh apa? Ya Allah. Kau memang harus ku cancang, harus ku siram kau pakai air got ya bencong. Bencong kebanyakan makan, lo nggak ngerti lah aku apa narkoba apa ini makannya, itu menyusah aja ya. Itu nggak lihat ya foto dia lagi terbaring di rumah sakit, kata Ma Eca itu katanya dia lagi di borgol. Aku bilang itu nggak mungkin di borgol. Kalau di borgol, aku orang yang pernah masuk ke dalam penjerong di Kuala Lumpur sana. Aku pernah dimasuk penjerong di Kuala Lumpur sana. Nggak usah lah aib aku diinikan ya. Aku pernah. Jadinya aku tahu prosedur apa yang dilakukan di sana. Kau labrak dia. Kalau aku ada di KL Melan, ku gedor Robinson itu. Ku datangi Robinson itu. Iya. Ku cari tahu. Salahnya aku nggak ada di sana. Pingin kalah aku memang ketemu buka bencong itu ya. Ini aku lagi mumpung nggak kerja ya kan, aku urusin aja dulu. Mau ngapain? Setauku dia overstay. Kalau overstay pun nggak mungkin paspor. Bisa jadi dia overstay Melan. Bener juga kata Melan. Tokyo sama Hongkong beda ya? Nanti kok ku kirimin ya. Apa sayang? Beda lah, Tokyo, Jepang, Hongkong. Kau jangan potong dulu omongan aku po. Itu baju Oasis mah kalau di Tokyo mah. Siapa mau? Siapa ke Tokyo? Enggak, ada yang di Tokyo itu baju Oasis. Iya. Bang Ginting kan mau ke Tokyo nanti. Kapan? Awal tahun kan katanya. Terus dia buat agent. Gini Melan, ini aku awali kisah pertamanya. Dia nelpon Ma Eca. Paspor dia ditahan lewat agent overstay. Oh iya. Udah nggak masuk nalar aku dia. Kalau pilingku ini bencong lagi kenaraan, nggak punya duit, nggak punya kerja, lagi berdua kayaknya sama homo di hotel. Tiba-tiba kayak kejadiannya waktu di Hong Kong, dia mau mati masuk rumah sakit nek, nggak punya duit, buatlah drama. Ini pilingku ya, karena kalau overstay, kau nggak perlu lapor kemana-mana. Kau overstay ya udah, kau overstay aja, kau nggak perlu lapor kemana. Ngapain kau lapor dengan agent, ngapain kau lapor dengan ini? Setahu aku nggak ada overstay seperti itu. Dira overstay tidak pernah lapor agent. Lapor agent itu kecuali kita mau pulang, kita overstay. Ada MG cerita kok. Tapi di ceritanya sama Ma Eca beda lagi nek. Nanti kau kirimin detail-detailnya ya. Aduh bencong, ya Allah Tuhan. Biarlah kalian miskin di negara kalian, janganlah kalian miskin di negara orang. Ingat. Seenggak punya duitnya kita itu harus balik ke Indonesia. Jangan sampai kejadian Dira. Itu udah salah satu contoh. Dira itu udah contohnya yang aku pulangkan tahun lalu, bulan 5 semalam itu udah contohnya. Kayak mana tersiksanya dia.
Makanya overstay itu tidak ada kita lapor-lapor dengan agent. Agent apa yang mau kita laporkan dengan agent? Ya kau overstay aja silahkan. Kecuali kau mau pulang baru kau cari agent yang bisa memulangkan kau pulang. Nanti baru ikut step by step yang ketentuan Malaysia itu seperti apa. Kau ketemu imigrasi, kau ini, kau itu. Kalau kau overstay kau nggak perlu ini. Ini Banci ini buat drama ini, ingat aku ini. Ada aja drama dia yang diacuhkannya, yang tadinya untung aja hari ini kan air tak jalan kan, jadi kuladenin drama kau ya Asana ya. Aku pingin tahu kau itu kayak mana. Dia metong paspor. Kak, apa benar Asana kau gangster menglandai? Kayaknya kebanyakan utang bebong jadinya kurasa disekap dia itu kayaknya. Jadi pura-pura gila kesurupan. Mana rokok ini ya? Rokok mana sayang? Aku nggak pernah cari info demi Allah, demi Rasulullah. Dari mulai dia berutang hotel di Singapura, tiba-tiba aku dihubungin sama lelaki yang aku tidak kenal siapa lelaki itu. Kapan dia berutangnya, kapan dia ke Singapurnya, kapan dia pergi. Aku masih bilang sama Janet, "Mak, ini anak kenapa?" Oh, Mak Janet udah geger kan, karmanya begini. Aku bilang, "Mak, kita up," kata Mak Janet kan. "Nggak usah," aku bilang gitu kan, biarkan aja. Ini kan ini apa namanya, aibnya dia, nggak usah. Kalau ini nih kayaknya udah keterlaluan. Kalau kau mau pulang lewat belakang, bilang sama aku kasih nomor handphonenya lewat belakang, tapi nggak usah mendrama. Ada kok nomornya. 1.700 kau bisa pulang lewat belakang, 3 hari kau sampai Dumai. Kalau kau memang udah mati paspor. Ada aja drama Banci hari ini. Ya Allah Tuhan. Mana korek sayang? Luna, coba kau lihat dia. Masih ada nggak dia di peredaran sana? Kakak bolak-balik KL nggak tanya-tanya imigrasi. Aku bolak-balik KL nggak setiap bulan saya. Aku setahun sekali, 6 bulan sekali. Aku nggak pernah setiap bulan kok. Kalau dulu aku setiap bulan aku lewat Batam supaya nggak banyak pertanyaan. Aku bayar yang namanya itu Grandti. Ma nggak pulang ke Medan. Aduh, dalam 2 bulan yang lalu September aku udah dua kali balik ke Medan kok. Ya aku takut dia mati kayak kejadian kawan aku, ngerti nggak kalian? Kayak kejadian kawan aku yang aku minta bantuan saat itu, tiba-tiba dia mati, keluarga nggak ada, mayat dibiarkan, nggak ada yang nyumbang, kan kita kasihan kan? Kita sama Banci, walaupun dia pernah menyakitin hatiku, aku bilang tadi sama Echa, masih ada catatannya, Mak, kalau dia butuh bantuan, dia susah, aku bilang, dia kenapa bantu, aku bilang. Jangan karena nganggap aku mama teman, aku bilang jadi mama nggak mau ngebantu dia, aku bilang sama Echa. Nggak usah kayak gitu, bantu, aku bilang kayak gitu kan. Nah, oke, dijelaskanlah sama Echa. Tiba-tiba tanggal 28 Oktober semalam ada KBRI nelpon Ma Echa. Dibilangnya si Asana begini, nantilah itu ada catatannya semua, ada bukti kok. Aku nggak mungkin sembarangan ngomong kalau nggak ada bukti. Kita kan kasihan, Bo, kalau kenapa, bener nggak sih? Coba kalian jadi aku, kasihan nggak? Takutnya dia metong, dia apa? Kita nggak ada yang tahu. Makanya kalau kalian tahu dia keberadaannya saat ini, kalian bilang sama dia, kau pulanglah, jangan kau sampai berlama-lama di sana, jangan kau tungguin itu di sana itu, nggak ada hasil.
Gak ada hasil kau tungguin itu depan kau itu botol apa segala macam kau tungguin 24 jam sampai kau mati paspor. Gak ada hasil di sana itu kayak gitu kita. Aku yang udah pernah rusak, aku yang udah pernah hancur, aku udah pernah babak belur. Kalau bisa jangan sampailah kalian kejadiannya sama seperti aku. Aku tahun 2008, tahun 2012 aku udah pernah punah ranah dengan segala apapun yang aku punya, semuanya udah jong saat itu. Jadikan pelajaran. Jangan ditungguin kayak gitu, itu nggak ada jalan hidup sayang. Nggak ada orang kaya karena seperti itu. Udah cukup kalian dapat job 30 hari, kalian nikmatin, kalian lagi masa-masa muda, kalian indah, yang katanya indah, surga dunia segala macam. Kalian nggak dapat hasil, kalian bodoh. Aku selalu bilang sama yang kesana, kalau kalian nggak dapat hasil, kalian kesana tuh kalian bodoh. Tahu kata orang Medannya. Nggak guna. Nggak ada. Aku nggak pernah ngajarin untuk jelek teman-temanku. Walaupun kau katanya kau udah kuanggap mati sebenarnya. Cuman aku kasihan. Tapi kok dia mendrama kali ini, ngeri kali drama kau Asana ya. Kalah drama Miss Universe kau buat, kalah drama Nawat sama drama Paul kau buat. Iya. Aku juga nggak bisa masuk ke dalam kehidupan, kayak aku nasihatin orang, aku nggak bisa juga masuk ke dalam hidup orang tuh seakan-akan aku tuh ibu peri, seakan-akan aku tuh manusia yang paling suci, seakan-akan aku manusia tuh yang paling bersih, seakan-akan aku manusia tuh yang paling benar. Enggak, aku ada salahnya, aku ada jeleknya, aku nggak sempurna. Yang namanya aku pasti ada. Aku bukan manusia yang ini, enggak, tapi aku nggak mau yang sudah terjadi sama aku tuh terjadi dengan teman-temanku, terjadi dengan orang-orang di sekitarku. Aku nggak mau seperti itu. Itulah yang aku tanamkan di diriku. Sekali aku ngomong, 2 kali aku ngomong, 3 kali aku ngomong, udah selesai itu aku diam. Aku tidak akan mau bertanya-tanya lagi. Karena rasanya sakit kali kalau kita di sana itu mati paspor. Kalau kita di sana satu nggak punya duit. Kalau kita di sana saat itu kita nggak punya apa-apa. Itu rasanya sakit sayang. Bener aku bilang. Ini negara orang. Lebih baik kau punya uang 100.000 pun di ATM-mu, kau masih punya tiket pesawat, kau pulang ke negara kau. Semua masih bisa diperbaikin. Tapi kalau kau udah hancur di sana tuh lo gue. Apalagi kebanyakan orang sana udah otaknya udah dengan hembusan neraka segala macam, error semuanya. Jangan. Ini kalian yang dengar aku bukan mengguruin, aku bukan sok pintar, aku bukan sok aku ini nggak jahat, aku ini orang-orang yang suci, enggak. Cuman yang bisa kalian ambil baiknya kalian ambil baiknya, yang bisa kalian ambil buruknya tentang aku buanglah, karena aku udah merasakan pengalaman yang sebelum kalian rasakan, aku udah rasakan. Kasihan kali, Bo. Aku ingat kejadian Dira aja saat itu. Aku nggak tahu Kak dia kenapa. Tiba-tiba aku dihubungin sama salah satu orang yang kerja di LSM di Jakarta. Ya kan? Aku lagi santai-santai habis video-video lagi air aku mati sampai sekarang. Udah gitu kan? Tiba-tiba aku dia, Cika kamu percaya karma enggak? Kata dia gitu kan. Karma kenapa mak? Aku begitu kan. Dia ini orang LSM. Dia ini orang yang sering membantu transpuan yang di Jakarta. Baik kita sering ngadu atau apapun yang kejadian di sana itu kita ini. Tiba-tiba aku di DM, kenapa? Aku bilang gitu kan. Kamu percaya karma enggak? Kata gitu kan. Mbak, sehat-sehat di sana ya. Kamu percaya karma enggak? Kenapa? Aku bilang gitu kan. Ini ada kejadian yang aneh, kata dia kayak gitu. Kenapa mak? Aku bilang gitu kan. Apa namanya? Si Asana katanya berurusan dengan KBRI. Dikirimlah aku screenshot semuanya itu yang KBRI-nya nelpon. Yang KBRI-nya nelpon aku, yang di KBRI-nya nelpon Ma Eca.
yang KBRI-nya nelpon ini, aku bilang sama Ma Asan, aku bilang sama Ma Eca, Ma, kalau dia butuh bantuan, gak usah anggap aku yang udah pernah bermasalah sama dia, enggak, bantu aku bilang begitu kan. Kayak manapun kita kan sesama cong ya kan, kalau kita yang turun tangan juga nggak bakal. Nah dikirimlah aku foto dia terbaring terbujur di rumah sakit, Nek. Iba dong, bener nggak kan, lihat orang kayak gitu kita iba, aku masih ada rasa pedih kemanusiaannya, walaupun aku nih bejat katanya kan, aku nih orangnya keras, tapi aku lawan kayak gitu nggak bisa. Terus aku bilang sama Ma Eca, tunggu sebentar Ma, aku bilang begitu kan, karena aku tahu si bencong ini juga banyak drama, bener nggak kan? Kalau dia memang butuh bantuan kita bantu Ma, aku bilang begitu kan. Aku bisa telepon Ma ayamku yang di Malaysia, aku bisa minta settle dia kalau bener-bener dia udah berurusan dengan KBRI, aku bilang begitu kan. Nanti aku minta tolong, aku bilang gitu. Tunggu sebentar, aku buat status di Instagram biar orang tahu keberadaan dia. Karena kenapa? Instagram ini paling cepat ngasih informasi, bener nggak kan? Aku buat status, ditelepon aku sama bencong di sana, hemong satu orang. Mak, dia ada di Robinson, nggak keluar kamar. Oh, dah lah, aku bilang begitu kan. Ini pasti drama. Tiba-tiba kata si Melanie dia mati paspor katanya. Udahlah. Kalau udah kayak gitu aku udah angkat tangan. Aku nggak akan mau bantu. Aku udah angkat tangan. Kalau udah kayak gitu berarti kau udah keenakan di sana. Kau udah nyaman dengan posisi dan lingkunganmu yang seperti itu di sana. Makanya aku selalu bilang jangan pernah nyaman di lokasi di Malaysia itu, jangan. Kau punya uang kau balik. Setan di sana tuh lebih parah daripada setan di Jakarta. Kalau kau gila di sana, orang susah ngebantu. Kalau kau gila di Jakarta, kau masih ada keluarga, kau masih ada teman, kau masih ada siapapun yang bisa merangkulmu. Kalau di sana tidak akan bisa, sayang. Jangan sampai kita mati paspor, jangan sampai kita inikan orang. Sampai ngedrama gitu ngapain coba? Kan kasihan kan orang yang nggak tahu apa-apa, orang yang niatnya baik sama kita jadi kita kenapa-kenapa. Aku nggak pernah cari informasi tentang orang, tapi ada aja orang ngabarin aku. Bahaya dong kalau kita matikan paspor di sana. Satu, hidup kamu nggak bakal bisa tenang. Paspor itu adalah penyelamat hidup utamamu di Malaysia sana. Kalau kamu mati paspor di sana, orang mandang kamu tuh udah sampah, sayang. Dengar omongan aku. Percayalah dengan omongan aku. Kamu nggak bisa keras kalau kamu ada salah. Kamu nggak bisa membela dirimu saat kamu kenapa-kenapa. Udah. Kamu mau keluar jalan aja pun kamu nggak tenang. Kenapa tiba-tiba kamu di jalan ketemu polisi lagi muter-muter di Bukit Bintang itu, ditanya paspormu mana, ditunjukkan begini kamu nggak ada? Kalau Elsie nggak tahu, mama freelance nggak Elsie, sayang. Mati tinggal perpanjang katanya kan. Kalau kamu mati di Jakarta, kamu bisa perpanjang ke imigrasi. Kalau kamu matinya di luar negeri, gimana kamu perpanjangnya? Mak udah mandi belum? Udah mandi. Tapi udah mandi. Airku aja masih kayak air kencing itu. Mereka satu kosan lagi heboh dengan air. Can you take off please? Katanya mau ngapain aku take off? Mau terbang naik pesawat take off. Apalagi kaulah India nggak jelas, take off. Banyak kali India nggak jelas, lantas siapa hantu blau dari mana kayak ini ya? I see, oh aku pikir LC. Kau angkatkan air kan mamanya. Airku masih. Ya Allah Tuhan. Iya, orang kalau udah keenakan. Aku pernah kayak gitu sayang, tapi aku nggak sampai pernah mati paspor. Alhamdulillahnya aku. Makanya tadi aku bilang sama Ma Eca kan, Mak, kalau kita ke Tengkong di sana, kita udah tidak boleh megang handphone. Itu beberapa hari ke depan. Tidak boleh sama sekali. Karena aku udah merasakan apa yang orang itu merasakan, ngerti nggak? Jadinya aku tahu
step by step yang terjadi di sana itu aku tahu, aku nggak bisa dibodoh-bodohin. Makanya tadi aku masih bilang, ini anak bener enggak dia bermasalah dengan KBRI. KBRI pun tidak asal menghubungin kita. Kita pun ketengkong, kita tidak akan pernah dikasih hubungin sama KBRI. KBRI mana mau nolong kita kok kalau ada goal, kok bermasalah. Kok tuh udah salah. Kau tuh udah penyalahgunaan paspor, kau gunakan paspor turismu untuk bekerja, melonte, ketemu website, ketemu micat, bukti-bukti kau di handphone itu. Kau udah nggak akan bisa lepas lagi. Kau udah kena. Gak ada SOP-nya di sana itu, kok ketengkong, kok masih bisa hubung KBRI. Otakku berputar lah ini kan saat ini. Aku bilang, ini anak pasti buat drama, aku bilang begitu. Dia lagi kekenceng, udah hidup itu air itu pun. Ini enak kali. Oh iya. Ini anak pasti buat drama. Drama yang pertama satu. Ini feelingku ya. Ini yang masuk di otakku saat ini, benar atau tidaknya aku tidak tahu. Tapi ini feelingku. Ini feelingku, mungkin dia ini lagi kekencengan, lagi keendulan, tiba-tiba dia sakit, drop, apa gimana. Dia berdua sama temannya yang homo. Bener nggak kan? Terus si homo ini disuruhlah nelpon Ma Echa. Ma Echa ini kan nggak tahu kan apa yang terjadi di sana. Ya pasti orang tua di sini namanya juga LSM. Dia sering membantu transpuan dari Jakarta. Nggak mungkin dia membantu. Dia mau membantu tapi pun dia ngomong dulu dengan aku. Bener nggak kan? Dia ngomong dulu dengan aku. Aku bilang, udah mak bantu aja kalau memang butuh dia bantuan, jangan mandang aku, bilang begitu kan. Itulah kan, walaupun aku selebor gini ya, aku masih ada nama di Jakarta ini. Aku nggak pernah cari informasi. Tapi kalau dia membuat drama, dia jahat kali memang ya. Ngapain aku kayak gitu? Kau curhat aja aslinya ya kan. Mak bilang, aku nih mati paspor. Bener gak sih? Aku mati paspor. Kayak mana ya baiknya untuk aku? Kayak mana ya aku bisa pulang? Bener gak kan? Demi Allah aku kasih jalan. Kau nanti kau kesini ya. Kau kesini. Ku kasih lagi kau nomor handphone ini untuk kalau bener-bener kau gak buat drama. Kau cari aja uang kau nyebong 4 tamu 5 tamu kau dapat loh di sana. Kau dapat kalau untuk kau pulang, tapi kalau otak kau nggak narkoba ya, kalau otak kau narkoba nggak bisa. Perempuan asli. Jangan lalap kau SS buka aku ya. Lalap kau SS buka aku ya. Tapi aku kan banci yang pede kan, walaupun aku nggak mandi, aku nggak make up, muka aku dari bangun tidur belum kucuci dengan sabun muka, aku masih lah kan aku pede. Baik kali nanti kasih ketemu dari apa? Bukan baik-baik kali sih nggak baik kak, aku juga ada jahat. Cuma ya mikir aja gitu kalau kejadian, aku tuh trauma dengan kejadian yang kawan aku meninggal udah 14 hari di kamar itu baru ketemu saat mau pulangkan jenazahnya itu. Kita nggak tahu, nggak ada uang, keluarga nggak punya uang, keluarga nggak tahu nyari keluarganya gimana, kasihan kan, bener nggak kan? Udahlah kita kesampingkan dulu egois kita sampingkan dulu lah permasalahan yang ada di diri kita. Tadi itu niat aku seperti itu. Jadi kalau dia ada kenapa-kenapa, apa dia udah jegang di sana, apa dia udah nggak ada nyawa di sana, apa dia butuh pertolongan, apapun kita tahu jadinya, bener nggak kan? Kita bisa kasih dia jalan untuk dia berbuat baik lagi. Tapi kalau untuk kenal aku udah nggak mau lagi. Aku udah gak mau lagi, tapi nanti pasti aku kasih jalan dari Ma Echa. Aku gak mau kenal dia lagi dan aku udah gak anggap dia sebagai manusia lagi sih sebenarnya. Tapi aku kasih jalan dari kawan aku si Ma Echa Waude ini, yang kerja di LSM ini. Ngerti nggak? Kalau dia benar-benar butuh pertolongan dan dia nggak buat drama yang diputar-putar harus ke KBRI lah, harus ke inilah, harus ke itulah. Apa adanya jadi orang kayak aku apa adanya jadi orang. Aku habis kalah judi 85 juta, selesai nggak punya uang, bisa bantu aku langsung ngomong sama teman-teman aku, ngapain kita malu, kita salah, kita perbaikin diri, kita ngaku ke diri kita salah, ya kita siap. Kau memperbaikin diri, kau salah dengan diri kau. Kalau kau masih pingin dianggap orang kau suci, ya kau akhirnya kau mendrama kan. Nggak usah, nggak perlu itu. Hidup terlalu banyak drama juga capek, Bo. Ujung-ujungnya yang kau dramain ini telenovelanya udah episode ke-35 ya kan? Nggak bisa hidup apa adanya kita jadi orang. Kalau memang kau butuh pertolongan, aku ketingtongan di sini gitu kan.
Aku jadinya mati paspor, aku nggak tahu aku sakit. Selesai. Utus Asana ke Miss Universe makanya kan. Iya, jangan kau buat drama. Benar kan Kenan kan? Ada di sana dia kan Kenan? Coba kau abrik dulu di sana itu. Orang kau nggak keluar kamar, kau nggak bersosialisasi, jadi orang pun nggak ngerti lah aku dia ini ya. Dia udah bukan pernah berantem lagi dengan aku. Udah pernah aku maki-maki, udah pengen ketemu di muka aku, udah pengen kuludahin, pengen ku tampar, cuman nggak ada mukanya. Itu masuk dia, itulah maknya tuh aslinya tuh Ayu Janet Porse, itu mak dia itu aslinya. Kau udah pulang. Berulah mulu ya mak. Iya, dia pintar ngedramanya ini ngeri kali. Pintar kali telenovela dia loh. Telenovela senggokong dia itu. Dia ini lagi kekencuran intinya. Iya mak. Kita diam loh, ingat gak mak? Yang saat aku ditelepon sama yang dia berutang hotel itu mak. Aku telepon kau kan mak. Ingat gak? Aku bilang sama mak kan. Udah mak kita diam aja mak. Padahal pengen kita post juga di Instagram kan. Pengen kita bilang. Hei bencong gila, kau bayar utang kau ini 8 juta sama orang di Singapura yang kau utangin sampai nyarinya ke aku. Aku nggak tahu apa-apa, kau berutang, tiba-tiba aku yang dicari sama orang. Seakan-akan aku berutang gitu kan. Bener nggak kan? Aku nggak tahu kapan kau ke Singapura. Aku nggak tahu kapan kau pergi, kapan kau booking hotel. Aku nggak tahu kapan kau perginya kemana. Tiba-tiba aku yang ditelepon orang. Ayu Janet lagi kerja dia, jangan nanti dulu dinaikkan. Aku nggak tahu, Bo. Ini tiba-tiba lagi nyantai berulah. Dia itu salah berulah sih. Dia nggak tahu connection kita itu udah 339 negara. Kau di mana negara pun kita tahu kau di mana. Jadi kau jangan kau ini buat apa namanya? Buat drama sama sesepuh. Kok buat drama sama bencong-bencong yang baru lahir, yang homo-homo baru jadi itu nggak apa-apa lah. Kok buat drama sama orang yang mahkotanya udah tersusun rapi, Miss Universe, Miss World, Miss Grand, Miss Internasional, segala Miss dari sini. Kau tuh salah. Langsung dapat koneksi kau sebentar aja. Kau bener apa enggaknya, kejadian apa yang dari dalam kau. Jadi aku kasih jadi makin benci sekarang ini. Lihat kau kalau kau berbohong ya. Enggak, kata Melon ternyata dia mati paspor di sana. Jadi dia ternyata mati paspor di sana. Ku bilang sama Melani, kenapa mati paspor? Dia harus ngubungin kedutaan, ngapain? Dia nyari agent. Agent apa yang dicarinya mati paspor? Mak belum tidur, mak apa? Ini jam berapa anjing? Kau tanya lagi tidur. Banci tidurnya jam 4 pagi, nggak ada banci tidur jam setengah 9 pagi, jam setengah 11. Kalau banci tidur jam segitu itu namanya bukan banci, perempuan lelaki normal. Kamu ya Allah, apalagi ini? Adikmu lagi geger, Kak. Ya, kau buat drama kau mati, kau buat drama kau kesakitan gitu kan. Ibalah hati awak tadi nih yang katanya awak udah dihancurkan, udah dijelein sama dia kan. Ku bilang sama Eca, mak kalau kau mau membantu bantu aja. Tapi otak aku sampai itu aku berpikir ini nggak mungkin ini terjadi, anak ini kayak gini. Rezeki halal khusus model dewasa, jujur dan ikhlas, berani betul, kulit lebih cerah, halus lincah, gebu berisi, seksi seragam, telanjang, bogel, rezeki halal. Maksudnya apa itu? Maksudnya apa bang? Maksud abang apa bang? Abang juga kebanyakan nyedot kayaknya ini abang ya. Maksudnya apa bang? Rezeki halal apa bang? Halal apa bang? Model pria dewasa kayak mana bang? Ini model pria dewasa ini bang? Mami Jarum. Model pria dewasa apa bang? Abang mau model pria dewasa apa? Abang mau bogel kayak mana? Dia adek udah pakai anting-anting bang. Foto adek bang, adek bogel bang.
Foto bang. Adik dah bogel bang. Foto bang. No, foto bang. Bontot adik bogel bang. Tuh ha. Abang ngelantur deh. Abang maksudnya apa bang? Apa yang bang lanturkan? Lagi di depan bong abang kan? Ya Allah Tuhan. Maksud abang apa? Adik mau bogel kayak mana bang? Ini adik udah bogel bang. Hah? Coba abang datangkan dulu apartemen Robinson di Malaysia sana. Di Jalan Pudu, seberang Hotel 99, seberang Sakura Hotel. Abang coba minta ditempong jika pas langsung terus lagi. Abang, coba abang di Malaysia sana, abang cari dulu yang namanya Asana, abang. Coba ya. Kalau kira-kira dia mau mati, kabarin dengan saya, abang. Kasihan. Tapi kalau dia hidup dengan depan-depan dia masih banyak lagi narkebes yang dia gunakan, jemur dia di tengah-tengah lampu merah. Abang bawa dia ke tengah-tengah lampu merah yang dekat balai polis di Jalan Pudu itu. Abang ikat dia, abang set dia pakai kereta abang ya. Biar dia sadar bilang dunia itu kejam bilang. Ada aja kan Astana memang bencong. Iya Allah Tuhan, udahlah Bo, capek kali. Nah bener kan Bo, aku juga bilang Bo, dia itu drama Bo. Makanya aku udah sama Mak Eca. Mak Eca udah Mak, nanti dulu tunggu aku cari informasi. Kalau begitu kan, nanti dia drama Mak kalau begitu. Karena dia nggak jujur kayak kita, bener nggak Melan kan? Kok kita apa adanya, bener nggak kan? Kok dia enggak? Kalau kau udah kegilaan ya jujur aja dengan diri kau. Aku gila bilang gitu kan. Aku lagi Mak bantu aku, bener nggak kan? Ini enggak drama itu intinya. Untung aja kau nggak aku kasih tunggu dulu Mak, aku bilang begitu kan. Udah gitu ya. KBRI yang dia ngaku KBRI itu kayak hemong fotonya. Makanya aku nggak percaya. Kayak hemong itu. Tunggulah ya. Saya tadi Pak, kelihatan kita awas dulu. Aku mau kencing. Aku kencing dulu ya, Bo. Sebentar, Bo. Maksud aku tadi kok dia kenapa? Apa dia metong? Apa dia sesak napas? Apalah kumat lagi penyakit yang itu di Hong Kong? Kita jadi tahu ya kan? Ih, polomi. Kok mau diapain di polo anjing? Mau tadi pola. Mau diapain kau di polo? Mau liat telanjang gitu? Nggak usah telanjang, lihat aja di Twitter aku banyak. Ngapain aku liat telanjang di sini? Ngeri kali kan drama dia itu. Coba lah. Aduh. Banci memang banyak. Bisa dia berakting saat di situ. Bisa dia berakting ya. Dia berakting katanya sama Mak Eca, dia lagi udah hidup air. Baru hidup Leo. Jam 10:30 baru hidup itu air babi kan gitu. Aku mau melonte, mau nyebong. Masuk lagi. Seperti para koluk. Mak, itu bukan nomor imigrasi, Mak. Itu bukan nomor itu, Mak. Biar aku yang tanggung jawab, Mak. Kalau ada kenapa-kenapa, Mak, aku yang tanggung jawab, Mak. Aku yang menyebarkan kan. Aku yang tanggung jawab, Mak. Aku yang di depan, Mak. Mak jangan takut. Biarkan aja nomor itu, biar tahu ke teman-temanku yang di Malaysia sana. Bener nggak itu KBRI Malaysia, Indonesia? Mana ada KBRI sembarangan gitu mau nelpon-nelpon kita. Kalau kita ada masalah. Pinter kali, bukan KBRI itu, Mak. Mama jangan takut. Biarkan aja, aku yang di depan, Mak.
Biar dikasih pelajaran anak itu, Mak. Jangan saya enak-enaknya buat orang. Bawa-bawa KBRI, bawa-bawa apa, bawa-bawa ini. Apa yang di KBRI? Ya, emang kau pikir KBRI segampang itu? Hei, bilang. Aku ini udah di statusku di mana-mana negara itu udah banyak. Kalau aku jadi kau nggak bisa bodoh-bodohin aku. Cuman kan kok ngantuk kau. Cuman kan saat di situ kasihan, ngerti nggak sih? Aku kasihan aja. Itulah saat aku jatuh belum tentu orang kasihan dengan aku ya kan. Ada beberapa kakak-kakak aku doang yang kasihan. Siang kan belum tentu, aku nggak tega aja lihat orang terbujur ke aku di rumah sakit. Aku takut kejadian kayak almarhum Alia, kayak kejadiannya si Dira. Kalau kita di negara orang kita nggak punya duit, kita itu rasanya sakit kali. Kalau kayak di Indonesia saat ini aku nih lagi down, lagi susah-susahnya, lagi bener-bener jatuhnya, lagi bukan ya bener-bener nggak usah munafik lah, bener-bener jatuhnya. Cuman aku lagi di negaraku sendiri, aku nggak makan pun aku masih bisa minta sama kayak Bunda Luki, kayak tetangga rumah, kayak apa. Aku nggak malu. Kok di sana belum tentu, kok bencong nggak punya duit, kok mau minta kemana? Siapa? Aku ingat si Dira itu ya di sana ya, sampai kawan-kawannya pun nggak mau masukkan dia ke kamarnya loh. Itu kawan yang sesama kita Indonesia, kalian bayangkan lah. Sampai orang bilang, udah jangan deh, udah kegilaan gini-gini. Cuman aku masih ada hati nih, segila-gilanya aku nih masih punya perasaan. Tunggu dulu ya. Ya kan? Itu doang yang aku pikirkan. Kalau kau ini beda, Bo. Di Malaysia tuh bukan kok kayak di Eropa, di Malaysia tuh kok bukan kayak kau di Amerika, di Malaysia tuh kok bukan kayak di Hong Kong, di Malaysia kok bukan kayak negara-negara yang udah super power, Bo. Sama aja sebenarnya dengan kita. Kalau kau makin gila, kau makin hancur. Kau makin nggak bisa kontrol diri, kau makin masuk ke lembah hitam. Hitam sehitam pekat, kalian tahu nggak? Drama lagi nih, gue punya perasaan. Kau lihat anak itu aku. Ya kan? Kalau ngikutin kata hatiku aja sebenarnya aku udah jijik. Kalian manusia itu ya, bukan lagi jijik. Aku mau nolong, cuman aku nggak mau yang dia ngubungin aku, nggak. Aku bakal perantaran kayak Mak Eca, Mak. Nanti ini kalau dia mau pulang, misalnya dia mati paspor kan, ini nomornya Mak. Nanti suruh dia hubungin ini. Harganya segini, ininya segini. Aku bantu. Kalau nggak nanti aku teleponin kakakku yang di Hotel 99 itu, dia butuh untuk paspor yang untuk menjamin dia untuk pulang lewat, mungkin dia nggak mau lewat belakang, dia mau lewat depan. Nanti aku hubungin ada kakak-kakakku di Malaysia sana yang bisa nolongin kita, yang kita bisa dikasih paspor untuk sekali jalan saat kita pulang. Itu mungkin biayanya sekitar 3.000 apa 4.000 ringgit kalau kau punya duit. Tapi kalau kau nggak punya duit, kau bisa lewat belakang, kau bisa lewat Dumai atau apa gitu. Itu harganya 1.700 apa 1.800 saat bulan 5 semalam aku bayarin Dira. Udah, kok pulang aja, ngapain di sana itu? Kok tadi kok di Eropa, kok tadi kita di sana, nggak apa-apa. Udah hidup air lah kan, ambil air kan. Mau cukur alis dulu aku, mau buang sial dulu aku, alisku udah kayak ini. Sekarang 3.000 ya. Enggak, mama ada kenal kok. Kalau lewat belakang ya, kalau lewat belakang nggak sampai 3.000, paling kalau lewat belakang bulan 5 semalam aku mulangin Dira itu 1.800. Iya, kok jangan berangan-angan kok hidup di Eropa ya kan, maaf, di depan kok korek, botol, obat, sedotan, reklona, pil anjing, ini terus kalau di depan itu kau tungguin itu 24 jam. Ya udahlah kau. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un lah kau, bentar lagi kalau nggak mati gila, kalau nggak gila ya loncat di lantai 10. Ya begitu aja hidup. Kalau kau tungguin, kau nggak keluar kamar, kau nggak ketemu orang, pintarlah mendrama otak kau tadi kan, kayak kejadian kita waktu di Hong Kong itu kan. Ini ya kita tinggal nunggu. Kita tinggal nunggu hari penguburan. Ih, panas sekali lampu anjing ini, matikan aja lah kau babi, panas sekali, nggak sanggup aku. Udahlah, nggak usah terang-terang kali lah, nggak terang pun di dalam kegelapan mukaku.
aura dukunku terpancarkan. Nggak seru lah. Ngeri kali kalau udah nggak sadar ya mak, katanya. Iya kalau udah nggak sadar udah kayak gitu. Bo, aku pernah nggak sadar ya, aku pernah gila. Aku nggak bilang aku nih orang-orang baik kali kan. Aku pernah gila. Aku pernah berjalan dari KL itu sampai ke Kota Damansara jalan kaki. Saking di belakangku tuh ada orang kayak ngomong-ngomongin aku. Kalian tahu nggak? Kayak ada orang yang membisikkan aku, kau pergi, kau pergi, kau pergi. Aku jalan kaki. Aku pulang, untung aku nggak sempat matikan paspor. Aku pulang, aku nggak tahu, aku udah di Medan dengan uangku di dompet 100 ringgit. Kayaknya ini udah aku ceritakan udah berapa kali sama kalian kan? Kayaknya udah basi aku pernah ceritakan kayak gitu. Aku pernah gila, Bo, gara-gara kayak gitu. Makanya aku bilang hidupku itu tuh roller coaster. Mahkota yang ada di kepala aku ini bukan lagi mahkota Miss Grand, Miss Universe, Miss World Susata. Aku Susata. Mana Mbak Janet? Mbak Janet mana Mbak Janet? Mbak Janet. Aku udah Susata, Bo. Nah, kayak aku hancur kayak gini juga gara-gara judi ini kayak mengulang kayak kejadian yang aku alamin berapa tahun yang lalu. Tapi aku mau berubah. Oh, udah cukup sekali yang aku alamin. Aku coba, kalau aku terus ke lembah itu, kita mikir, kita punya keluarga, kita punya ini. Tuh, kita sadar aja dengan kesalahan kita. Kita sadar, jangan kok udah kau salah, kau malu, kau buat drama. Drama kau itu drama sampah. Yang kau kasih drama itu bencong yang udah tahu keadaan lingkungan sekitar kau. Iya. Stop lama yang di mana itu kenapa mak? Iya, itulah. Masih mau loh yang aku ngupdate kau Asana. Bener aku bilang, aku masih mau ngupdate kau Asana karena aku pikir kau mati kayak kejadian si almarhum Alia yang berapa bulan lalu yang aku tolong itu mayatnya nggak dipulangkan. Kalau nggak ada aku itu mayat nggak dipulangkan, Bo. Kasihan nggak dikubur-kubur di Malaysia sana. Kau bayangkan lah. Kayak mana itu sakitnya. Aku tuh pikirnya tuh kayak gitu aja. Aku udah pernah terjadi temanku. Dia meninggal 14 hari di dalam itu. Kalau aku nggak membuat cerati di Instagram itu nggak akan bisa dipulangkan. Sampai Alin ngebantu di Malaysia, sampai Alin di Amerika ngebantu, yang Mak Janet juga ngebantu. Kalian bayangkan kok kejadian sama dia. Aku udah menyampingkan egoisku loh sebenarnya sama dia itu. Tapi aku nggak mau ya, aku yang dia nelpon aku menangis-nangis. Oh nggak mau, aku udah nggak mau dengar suara dia lagi sebenarnya. Mau dapat duit sumbangan kali mu. Mendapat sumbangan, kau lagi lantam dapat sumbangan. Nggak mau, cuman aku kayak kasihan lihat anak orang terbaring di rumah sakit. Dia juga ngerjain Eke kemarin di Mimasi. Oh memang bencong gila, udahlah. Memang kau udah nggak pantas untuk ini. Kalau udah ini kita permalukan aja dia ya, Bo, biar dia tahu malu ya. Jahat kali kan? Jahat kali. Bodohnya lah kok Cika dengan orang kayak gitu masih ini. Ya Allah. Ini aku udah terakhir menanggapin kau ya Asana anjing. Nah, tadinya aku kasihan jadi jijik aku lihat kau, makin jijik aku lihat kau ya makin jijik. Pakai Netflix ya sini. Pinjem kok. Iya, ini aku udah terakhir ya nanggapin kau Asana ya. Tadinya aku nggak mau nanggapin kau sebenarnya. Sumpah aku nggak mau nanggapin kau dari kau dicari-cari sama orang hotel yang kau utangin sampai berapa juta, berapa 8 juta sekian. Aku yang dicari-cari. Aku nggak tahu kau di mana. Aku nggak tahu kabar kau di mana. Aku nggak tahu kau pergi ke Singapura sama siapa. Aku nggak tahu kau menyedot narkoba itu dengan siapa. Aku nggak tahu kejadian kau apa-apa di mana. Tiba-tiba aku di WA, aku yang dimarahin, aku yang ini. Aku bilang aku kenal sama dia, cuman aku nggak tahu dong. Nggak bisa kau putus rata. Dan aku bertanya-tanya juga, kenapa ini orang bisa dapat nomor handphone aku dari mana? Aku ke luar negeri kemana-mana pun aku nggak pernah pakai orang-orang yang hotel-hotel diskon, nggak pernah. Paling aku ambil diskon dari Traveloka. Bahkan pernah kau tawarin juga aku dulu di Hong Kong, aku nggak mau, aku bilang begitu kan. Aku nggak ngerti dari mana juga orang hotel ini dapat nomor handphone aku. Dari siapa juga.
apakah kau pernah jual namaku sama orang hotel ini? Aku pun nggak tahu sebenarnya. Ku tanya sama Mak Janet. Sampai kata Mak Janet, kita viralkan lagi dia, kata Mak Janet gitu kan. Nggak usah Mak, bilang gitu kan. Memang tuh kau memang harus dipiralkan. Nah sekarang kau kupiralkan lagi. Aku yang adem ayem aja. Aku gila ya nggak apa. Aku gila pinjam. Aku gila benar. Tapi aku nggak mau meribetkan orang sampai kayak gini drama kau Asana. Kita sama-sama pernah gila. Kita sama-sama pernah orang nggak waras. Tapi kalau mendrama kali kayak kau gini ya, kau memang cocok ditancap kan itu kan cangkul ke kepala kau di kan krot gitu muka kau habis rata gitu biar kau jadi hantu banci nggak punya muka ya kan. Kau cuma kayak gitu. Tapi kasihan juga si sister katanya kan. Kasihan cuman dengar dia ngedrama jadi jijik pengen keludahin. Bukan kasihan. Kok bisa berulah lagi dia, Mak? Si anjing itu. Sampai ngecat-ngecat LSM bawa KBRI, Bo. Alasan KBRI ini dia ketengkong, Mak. Jadinya kayak aku nggak ngerti lah. Tapi KBRI ini mukanya kayak homo. Kan lucu kan? Biadab nggak itu, Mak? Kok mau naik, Mak? Apa maksud dia, Mak? Dia buat dan aku terus sebenarnya yang digangguin sama dia, ngerti gak sih? Dia yang berutang dengan hotel aku. Kalau ini nggak mungkin lah. Ini Mak Eca ini temen dekatku, udah mamaan aku. Pasti nanya lah. Iya, bukan kena tengkong. Kalau kena tengkong kita masih ada sedikit rasa kita peri kemanusiaan kita masih kasihan, bener nggak Kak? Ini bukan kena tengkong, dia mendrama. Kau naik dulu di pesta beauty ya. Kau kan lagi di Thailand ya Mak ya. Kita migas dari banci-banci. Terus. Muka kau Mak. Terus. Tiba-tiba kan aku dicek sama Mak Eca. Sebenarnya aku nggak mau bantu, Mak. Cik katanya kan, kau percaya karma enggak? Kata dia gitu kan. Karma apa, Mak? Aku bilang begitu kan. Ya aku nggak tahu lah. Aku lagi menunggu airku hidup supaya aku melonting hidup-hidup. Ya aku tanya ya kan. Karma Terus. Asana katanya ditangkap sama KBRI. Nah, pas ketangkap aku pikir namanya kau nyebse, aku pun juga pernah merasakan seperti itu yang kau permalukan aku dulu sampai satu Indonesia tahu benar nggak kan Mak kan? Ya udah dikirimlah foto dia lagi terbujur kan. Tunggu dulu nanti dulu. Kok ada tamu nanti tuh kayak selalu tamunya bentar. Udah gitu. Udah gitu kan Mak. Aku bilang dikirimlah foto dia lagi tertidur di rumah sakit dengan yang aku share di Instagram. Hati bencong tadi baru suntik hormon jadi ibu peri tiba-tiba ya kan. Mak kasihan aku bilang begitu kan. Ya udah lah Mak bantu aja kok dia butuh kebantuan. Tapi otakku berpikir Mak, kok bisa ya KBRI ini nelpon Mak Eca? Dari mana? Aku pernah ketengkong di Malaysia itu 2 minggu lebih hampir sebulan baru aku bisa megang handphone. Kok bisa? Dalam hatiku kayak gitu kan. Ku buatlah status, Mak. Aku izin dulu sama Eca kan, Mak. Ku buat status di Instagram ya, Mak. Biar teman-temanku yang di KL, yang tahu dia keadaan dia, biar bisa hubungin aku. Ternyata bencong lagi di hotel di kendaraan. Aku bilang pasti kendaraan. Udah mati paspor. Mati paspor dia. Mati paspor katanya. Astaga, berarti udah lewat dari sebulan dia di sana. Mungkin Mak, dia kan pernah hampir mati kan di Hong Kong di depan warung Kak Muji. Kan aku yang nolong ya kan. Nah, ini dia kayaknya sama Hemong ini satu. Jadinya Hemong itu disuruhnya lah Mak Eca ini menyamar jadi KBRI. Di foto-fotonya lah pasportnya sama Mak Eca dikirim supaya menyatakan kalau dia tuh benar-benar orang KBRI. Jadinya aku lihat. Nah, sampai foto paspor dia, kata si Melan paspor dia hilang. Enggak hilang, paspor dia tuh ada, kata aku gitu sama Mak Eca. Kata itu Mak Ecanya tuh ada di situ. Enggak ada lebih aku ngomongnya. Paspor dia ada Melan, difoto sama Mak Eca. Nah, kata Mak Eca kan, itu tangan dia ditutupin itu mungkin lagi diborgol katanya. Enggak ada Mak, aku bilang begitu kan. Enggak mungkin, kita nggak akan bisa sembarangan foto kita lagi diborgol.
Kita ini udah mahkota, kita udah misunipes, dan kita tahu SOP orang ketangkap di luar negeri itu seperti apa, benar nggak kan makan? Aku bilang nggak mungkin ini benar, ternyata dia overstay lagi ke Endulan, dan dia mungkin takut dia belum bayar utang yang di Singapura, dia ngambil hotel yang aku ditelepon sama pihak hotel. Aku ditelepon sama pihak orang yang sering mereka ngambilkan hotel. Dia ada utang 8 juta sama abang itu. Abang itu nanyanya ke aku tanya, aku bilang sama abang itu, kamu dapat nomor handphone aku dari mana? Taunya dari mana? Aku tidak pernah berurusan dengan hotel-hotel yang diskon-diskonan dari orang-orang, aku nggak pernah, aku bilang begitu kan. Aku ngambil di Traveloka, aku kemana-mana aku udah Traveloka, aku bilang begitu kan. Kamu dapat handphone aku dari mana? Kok bisa kamu nagihnya ke aku, mencarinya dia ke aku, benar nggak kan? Mungkin dia takut itu, Mak, makanya dia nggak berani pulang, nggak punya duta juga. Kemana pula? Botol bong di depan, sebong stengki di depan, pipet di depan, korek di depan, rekoner di depan. Kayak mana kita mau pulang ya kan, Mak kan? Benar. Gila lah di sana. Udahlah ngadapin best yang gila bebong kayak gitu udah nggak ada habis-habisnya. Dia gila bebong nyusahin orang, bener nggak kan, Mak? Ini kan nyusahin orang namanya kan? Aku cukup lah, aduh, nggak deh. Makanya semua kau dengar anak-anakku semua nanti ku kirimkan suara voice note dia ya ke Instagram kau ya. Ku DM kau ya. Ih, ngeri kali voice note-nya menangis-nangis, Mak. Seakan-akan itu benar-benar ketengkong. Aku yang ketengkong aja di Malaysia nggak bisa pegang handphone. Jangankan untuk voice note dalam hati aku kan. Megang handphone aku udah nggak bisa ngapa-ngapain, Bo. Itu bukan lagi londang, itu aku ketengkong di Malaysia sama Jawi, sama pejabat agama. Nggak bisa ngapa-ngapain. Apalagi kau sama londang katanya. Aduh, udah pinter kali drama, ya Allah Tuhan. Emang dia kan pinter, kau pun nggak paham. Aku kasihan, aku pikir bener-bener, tapi otak aku berpikir kan, ini anak kok bisa jegang dia di rumah sakit. Kau lihatlah itu postingan aku. Emang mana lagi diajak kerja sama ya kan, disuruh nyamar jadi KBRI. Ya Allah Tuhan. Hemong dia menara berdua lah kali itu. Iya kan, bisa nyamar jadi KBRI, kau bayangkan. Iya. Ya Allah Tuhan. Dia belajar acting dari mana sih itu, Mak? Udahlah aku. Aduh, aku ngadepin yang kayak begitu udah enggak. Makanya aku semua anak-anakku di Bali sini aku bilang, kalian kalau narkocoy, aku bilang aku yang telepon BNN, aku bilang. Gila kali, cukup lah ya dibuat orang-orang narkoba ini yang nggak benar, nggak ada jelas. Iya, kau tahu sendiri kan kemarin si Nenong itu dramanya sama aku kayak sama anak-anak kayak gimana kan? Aduh. Iya, padahal kurang sayang apa kita semuanya sama dia. Ada temong cucuk dikasih, padahal udah kuanti-wanti. Nenong, aku bilang, jangan ini ya, yang ini ya kerja yang fokus, aku bilang. Ada duit nanti, aku bilang kayak gitu kan, nabung, buka bisnis, aku bilang. Ujung-ujungnya, iya Mak, enggak kok Mak, kau kalau tiap dia nara ya, kau nara ya, aku bilang. Enggak, pinter dia, kalau dia setiap nara dia nggak mau ngeliat aku. Pokoknya dia lewat depan kamarku aja kayak maling. Iya kan, kita pernah teleponan nggak saat itu, ingat nggak? Iya, saking ketakutannya dia melihat mukaku. Di Hong Kong gitu juga. Besok ngomong iya, besoknya lupa. Sama Janet. Besok ngomong iya, besoknya lupa. Kebayangkan lah. Ya Allah, memang parah kali ya. Kayak mana lah orang hidangan lain nggak ada lubang bisa keluar asap. Apa nggak gila? Makanya. Aduh. Makanya lampu Mak nggak usah. Aku mau tidur. Dia mau tidur. Sekarang udah jam 12. Kau ngantar siapa Mak di sana, Mak? Banyak kali yang ku antar OP. Baby Girl, Monik, Marisa. Yang buat body siapa aja, Marisa? Yayu, Sister Hong. Sister Hong aku tahu itu sih yang mereka. Si Reni tiap hari aku ngantar orang OP. Ini tadi udah ngantar ini lagi, konsul ke kamu. Besok ngantar lagi ke Baby Girl lagi, bikin Foxy Eyes lagi. Bermak muka mereka semua menjadi Michael Jackson. Ya Allah, Mak, masih muda semua itu ya, Mak? Iya, mereka mau jadi Donatella. Biarkan mereka bahagia. Biarkan mereka bahagia, tapi nanti mereka seumuran kita udah babak belur mukanya.
Biarin aja lah mereka yang pada mau jadi Donatella nggak apa-apa aku bilang. Ada gila-gilanya ya. Ih, gila lah Nek, bukan lagi gila Nek, bisa dia mendrama, dia menjadikan dia itu KBRI, apa nggak geger KBRI sempat kita ngadu. Udah Ternyata tahu aku Cika kalah judol 70 juta. Sampai dia pinjam duit. Nggak usah kau ingetin lagi aku. apa Pak? Iya, udah tahu aku Cika kalah judol, aku bilang 70 juta sampai pinjam duit. Pengutang sana sini. Udah biarkanlah. Aku capek. Kiki juga kemarin kayak gitu. Udah menang judol nih ya, menang 100 juta lebih. Mak, aku menang, Mak. Aku bilang, Nenong ya, cepet ya. Aku bilang duitnya. Enggak, Mak, aku nanti ini dulu ya, Mak. Duitnya aku pakai ini dulu dikit. Aku bilang, jangan. Kau kirim cepat uang itu, aku bilang sama Nindi, aku bilang di Dubai. Jadi jangan kau ambil, ya Mak, kau ambil. Tiba-tiba pas kemarin, kau jadi nggak nih Oktober mau nenong? Mak, aku harus urus paspor pula. Aku udah tahu, udahlah. Suka-suka kau laki, aku bilang aku udah tahu. Paling udah tariknya duitnya tuh udah habis lagi. Ya Allah, itu aku alamin Mak. Ya Allah 2 bulan yang lalu. Ih, nggak mau lagi aku sesentuh itu, nggak mau aku, coy. Kalau nggak kita ketemu di Thailand kita, kan aku nggak di Thailand, aku ini udah. Makanya aku kalau anak-anakku ini dia mau OP, mau jadi Donatella, kayak jadi Michael Jackson, kayak aku senang. Yang penting untuk mempercantik diri. Jangan kau simpan uang kau di ATM, ada aja nanti setan yang menghampirin. Gila, bu aku sampai kayak orang stres gara-gara itu ya. Iya kalau judol udah deh, udah aduh. Jangan kalian kenal judol, takut. Jengong, janganlah katanya. Iya sayang, walaupun katanya ada kawan kalian yang pertama-tama kata iya katanya kan. Nah, jangan ini katanya kan, nanti aku bayarin pertama, ujung-ujung kita ketagihan. Jangan mau makanya, kalian. Jangan. kata Ola lagi kenaraan kali Kak Cika itu, makanya sampai main judol sampai kalah. Enggak, awalnya memang aku habis party sama bencong juga. Makanya aku nggak munafik, aku habis pertong terus di hotel sama dia bilang kayak gini kan, Mak kata gitu kan, ayo sini kau depositkan kata gitu kan. Aku nggak Mak, kau lihat aku pernah nggak aku sentuh kayak gitu di Bali? Pernah nggak? Aku normal walaupun aku gila, diajak orang habis gila, aku udah habis paling aku geger kan, habis itu udah kan. Ini tiba-tiba ayolah, aku bilang gitu kan, kayak mana lah 5 retong sama kan dia. Ujung-ujungnya katanya, kau bilang akal aku udah lagi demo nggak kerja. Tuh, deposit lah dulu awalnya sejetong ya kan. Menanglah aku 12 juta. Habis 12 juta aku menang. Habis itu aku gila, Mak. Oh, nggak bisa ini. Aku harus dapat ini biar aku mewah nonton Miss Universe. Sayangan aku kan. Aku mau pakai rancangan. Ujung-ujungnya 3 minggu kok kalah, Mak. pasti kalah lah. Itu tuh di permainan dari admin judol di sana, sengaja dibuat kalah-kalah, duit kalian diambil. Kok tapi aku kayak ada rasa dendam, ngerti nggak sih, Mak? Kau pergilah Kambodia kalau kau dendam. Aku kayak dendam. Aku nggak mau tahu ya, sampai aku nangisin di rumah. Kau pergi Kambodia, kau obrak-abrik itu ruko-ruko. Aku nggak mau kali gitu kan. Kau obrak-abrik ruko-ruko di Kambodia itu. Untuk aku cepat. Mak Gap aduh udah, kau jangan nyampe-nyampekan kayak gini lah. Gak penting. Gak level sayang. Iya. Bukan levelku. Masa bisa WD 12 juta? Bet berapa, Kak? Kau tahu aku sekali main berapa aku pasang? 1 juta, 2 juta kelas. Kau nggak mau aku bet 400, bet aku 20.000. Kau mau tahu kayak mana aku nggak miskin cepat? 100.000 pun pernah aku mainkan betnya itu. Sampai di judol itu, Mak, aku nggak main, aku dapat bonus 1 juta, 2 juta sehari. Dikasihnya lagi aku bonus gratis main 1 juta, 2 juta biar aku makin terpancing. Iyalah. Aduh, udahlah ini. Ngajak itu. Mak Gap kan. Ayo, malas sekali lah ini. Ya udah, Mak, kau tidur lah, Mak. Bye bye. Mak Gaby kata Kedi dia nggak level sama Marisa karena Marisa Juldir nggak kayak dia bilang di live. Nggak mungkin, mana mungkin berani dia ngata-ngatain anakku. Apa nggak bapak bunyam dia kena gebu anakku.
Busuk Pepe kau kok dengar ngomong kayak gitu ya, kau Mm-mm. perempuan ya. Nggak Busuk mungkin, ya. nggak mungkin berani Jangan enak. sayang ya. Busuk Pepe kau ya. Inang. Itu sengaja itu akun-akun mau ngadu domba. Beda level sayang. Marisa tabungannya aja udah ratusan juta. Iya. Di KL aja mak aku gila gitu mak. Aku di KL nggak pernah lo berjudang-judang mak. Aku mendem lekong mak, tahu nggak? Udah siap aku kerja kan mak kan. Udah dapat aku penghasilan supaya aku stres kan. Ku cari siapa yang bisa ngelewongkan aku ini kan. Secara kan banci sehari harus 5 kali ngencor. Kok nggak puas hati. Sampai ku cari anak ikan untuk menemenin aku kan mak. Bisa aku di Jakarta kayak gitu mak. Kak Gaby miss you too. Kan sahabatmu itu. Sahabat Melani itu. Habis juga kan Melani digegerkan. Melani lagi di KL, maka Melani ternyata dia ini matikan pespong. Ih, kok udah metongkan pespong udah lah nek wassalam lah kok di sana. Iya. Udahlah kalian menggulita aja lah di sana. Iya. Ih, kok kalau kata-kata di Eropa mak kita gulita, di Eropa, di Amerika nggak apa-apa ya kan mak kan. Jelas duitnya, jelas ini menggulita di Kuala Lumpur, coy. Ternyata syukurlah dia itu mak Eca itu, syukurlah dia kalau kabarnya baik-baik aja mak, dia lagi kendaraan ke Endron di Robinson sana. Kalau mau menggulita itu di Amerika, Kanada, Australia, UK, cucok itu negara-negara cucok. Jangan kalian menggulita di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur itu kan kayak apa ya? Apa yang kalian cari menggulita di Kuala Lumpur, beyongan 100 ringgit, 200 ringgit. Ih. Kalau untuk batu loncatan kayak Jakarta sepi mungkin is okay, bener nggak? Nah, tapi kalau kalian untuk gulita kan di sana tuh sayang ya Allah, capek-capek kan operasi tetek di Thailand mahal-mahal kan, menghabiskan diri kalian di sana, aduh. Lebih baik minimal kalian menggulita di Hong Kong sono toh, hubungin Mak Janet tuh. Iya. Mak aku mau lempar paspor gitu, pergilah kalian. Itu lebih enak, lebih cucok di sana. Langsung kau diurus Shopee ya kan, pakai Shopee Pay, kalau langsung urus Shopee kata Mak Janet kan. Iya. Ready gulita kata Mak Janet. Daripada menggulita di Kuala Lumpur, coy. Bayaran 100-200 ringgit cukup buat apa? Yang ada duitnya juga habis buat makan, habis buat tempat tinggal, habis buat beli sebes. Gak ada indah-indahnya lah nek di Kuala Lumpur itu. Tapi kalau kalian misalnya udah frustasi kali, kayak aku aja yang udah lama stay di Malaysia, kalian suruh sebulan sekali ke Malaysia sana, gak apa-apa aku makan garam di Jakarta. Jujur aku lebih baik kau blok si Fasma itu. Yang mana? Itu Fasma. Gak apa-apa aku makan garam di Jakarta daripada kalian suruh aku bolak-balik ke sana. Satu, aku nggak bisa tahan diri. Takutnya aku gila kayak dulu lagi, bener nggak kan mak? Nggak mau. Tapi aku makanya kalau ke sana aku udah menghancurkan badanku. Kalau aku nggak dapat duit, aku nggak mau mak. Bener nggak kan mak kan? Bener. Aku udah hancur 1 bulan di sana. Kalau aku nggak menghasilkan uang ngapain? Bener nggak kan mak kan? Janganlah. Gak mau aku, makanya yang kayak gitu tuh pokoknya. Aku di sana 1 bulan, habis babak belur aku sampai tinggal segini, aku di sana 1 bulan, sampai lihat dunia pun aku nggak di dalam kamar aja demi dapat duit. Hancur, habis itu aku pulang ke Jakarta. Bener nggak kan mak kan? Udah selesai, 1 tahun lagi aku balik lagi. Kalau disuruh aku sebulan sekali, aku orangnya bukan kuat imanku masih ini setipis harapan, setipis tisu. Enggak munafik aku, ada barang-barang di depan aku, nggak mungkin aku nggak ini. Bener nggak kan mak kan? Aku nggak munafik, jujur aja aku bilang. Nggak bisa aku tahan selera nih, ujung-ujungnya aku nanti gila kayak saya berjalan kaki dari Coket ke Damansara sendiri. Iya, ujung-ujungnya jadi Ripin Dengdeng nanti kau. Iya, ujungnya aku nanti penerus Ripin Dendeng ya kan, Repen. Nanti jadi Cika Dengdeng nanti kau. Jangan mak, nggak mau aku. Jadi Cika Dengdeng nanti kau. Iya. Nggak mau aku kok setahun sekali, 6 bulan sekali, mungkin kok sepi. Ini aja disuruh orang ke Malaysia, aku masih berpikir, aku bilang, aku 6 bulan sekali ke sana. Aku baru ke sana bulan Mei, aku datang lagi ke sana. Belum tentu aku dapat uang oke nanti pas aku yang setahun nggak ke sana, pasti nggak dapat, mak. Bener nggak kan, mak? Karena itu kalau kau udah terlalu sering masuk ke sana, boro-boro kau bawa pulang dapat 30 juta, boro-boro kau dapat. Karena
Itu kan silih berganti. Nanti kalian yang udah Iya, muka-muka lama, Wak, temong tuh lame. bosan. Jadi gulitan negara begaram. Iya, di sana itu serem, Bo. Kau turun ke bawah aja mereka udah ngawarin kayak kacang goreng. 50, kayak 50, 50. Iya. Ya kan? 40 ringgit, 100 ringgit. Ya Allah, coy. Gitu, kan. Ada sampai banci pernah lagi, Mak. Kau tahu nggak lagi kendaraan, Mak? Asbes Hotel Sakura Ah, pernah meledak, Mak. Pernah hancur. gara-gara apa? Aku nggak tahu lah itu kenapa, Mak. Tiba-tiba tengah malam dapat informasi katanya asbes di atas ini hancur, bisa runtuh. Aku rasa dia lagi kekencangan dicolok-colok dia kali asbes itu. Iya, mungkin ada perasaan dia ada apa kali di atas itu. Mungkin ada Honda. Iya, perasaan dia ada Allah. londang atau ada hantu, ada apa kali. Iya, ngeri kali kan. Ih, di sana itu bisa jadi kayak hantu kita makan. Ih, serem, untung aku nggak mau pakai begitu-gituan. Enggak, aku. Ngeri di sana. Alasannya apa, Kak? Kok di KL nggak worth it katanya kan? Sampai banjir katanya. Sampai banjir, Mak, Hotel Sakura itu, Mak. Kok bisa? Kok bisa, Mak, itu asbes? Anjing. Keren banget kali itu asbes kayak gitu bisa jebol, bisa turun air dari bawah, hancur, berserakan, Mak. Itu diapain sama dia, Mak? Orangnya Apa itu? halusinasinya diapain, Mak? Ada musik di dalam asbes itu. Perasaan orang ada hantu atau apa kali. Ke anjing. Ini ngeri kali loh. Kalau orang udah kayak gitu. Aku di Hong Kong, Mak. Sampai keran air bisa terlepas ke buat ayam Janet. Ya Allah Tuhan. Jika anjing gitu. Kau di Hongkong kenapa? Kan di Hong Kong kan. Mungkin karena sering kubuka lah keran air itu untuk ngepam kan. Nah, tiba-tiba masuklah si Nenong nih tadi hari-hari lah menarsuk ya kan, Mak kan. Aku nggak bisa kalau udah di depan muka aku, nggak mungkin nggak aku sentuh, bener nggak kan, Mak kan. Ujung-ujungnya, kau tahu nggak, aku di kamar 1 hari nggak keluar, tanya Mak Janet kan. Mak Janet lagi di pengkesan dia, ku telepon, Mak, aku bilang kan, keran shower itu nggak bisa lepas, nggak bisa kupasang lagi, gue bilang begitu. Shower air itu nggak bisa kupasang lagi. Aduh, kayak mana itu, Cika, tanya. Ujung-ujungnya shower Mak Janet lah di rumah dibawanya kita pasang di hotel itu. Ngeri kali nih itu kalau kalian tungguin kayak gitu hari-hari, apa kita bisa gila ya kan? Iyalah. Apa nggak bisa stres? Drama of the year. Ya udahlah, tidurlah aku, besok aku ngantar. Ya udah tidur lama ya. Antar 2 banci lagi nih, oke, Ya. besok jam pagi. Kau nonton Miss Universe, Mak? Insya Allah. Iya. Kok nggak kita ketemu ya, Mak ya? Ya udahlah. Dadah. Ya udah, bye. Nih. Udah kan, Bo, kita tahu kan masalahnya. Ternyata itu drama ya. Jadinya udahlah. Udah, Mak Eca, nggak usah kau tanggapin lagi, Mak Eca. Kalau kamu cerita dengan aku, kita juga nggak tahu kan apa yang terjadi. Udah nggak usah ditanggapin lagi, Mak. Aku mau mandi dulu lah ya, Bo. Dah.